Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan fikihnya. Beliau membahas tentang masalah hukum memegang mushaf bagi orang yang berhadas, demikian pula orang yang junub. Apakah itu diperbolehkan atau tidak? Di mana kesimpulannya beliau merojihkan pendapat bahwasannya ia memegang mushaf bagi orang yang berhadas ataupun orang yang berjunub itu diperbolehkan. Dengan alasan yang pertama, tidak ada satupun dalil yang sharih yang menunjukkan dilarangnya. Yang kedua, bahwa dalil-dalil yang sharih rata-rata adalah tidak sahih. Dan yang paling sahih adalah yaitu hadis la yamassul Qur'an illa tahir. Tidak boleh memegang Al-Qur'an kecuali orang yang suci. Namun kata-kata orang yang suci ini bersifat mujmal, yang maknanya tidak diketahui mana yang paling kuat. Karena suci itu artinya bisa jadi bersih dari hadas besar, atau bersih dari hadas kecil, atau bersih dari najis. Berarti ya kalau berdalil dengan hadis itu, orang yang di bajunya ada najis pun tidak boleh memegang mushaf. Dan ini tidak ada ulama yang berpendapat demikian. Demikian pula ya jumhur yang mengatakan tidak boleh bagi orang junub memegang mushaf Al-Quran dengan berdasarkan dan hadis itu, seharusnya mereka juga mengatakan bahwa orang yang berhadas kecil pun tidak boleh. Kenapa? Karena hadis itu mutlak dan umum, tidak boleh memegang Al-Quran kecuali orang yang suci. Maka dari itu, karena makna-maknanya ya sama-sama kuatnya, dan kaidah mengatakan bahwa suatu dalil apabila terdapat beberapa makna yang sama kuat dan tidak ketahui mana yang paling kuat, maka tidak bisa dijadikan hujjah. Maka atas dasar itu ya bahwa memegang Al-Quran diperbolehkan bagi mereka yang muhdis, orang yang berhadas. Walaupun tentunya yang lebih utama adalah berwudu terlebih dahulu. Bukan Syekh Albani berkata, "Na'am al-afdal an yaqra' ala taharah." Yang paling utama membaca Al-Quran itu hendaknya di atas kesucian. Ya berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi SAW sabda, ini karihtu an adhkura ala ghairi tuhrin. Aku tidak suka berzikir kepada Allah dalam keadaan tidak suci. Kemudian kita masuk kepada pembahasan yaitu pembatal wudu. Yang pertama yaitu yang keluar dari kubul dan dubur. Apa saja? Yaitu air kencing, demikian pula buang air. Sebagaimana Allah berfirman, "Au jaa'a ahadum minkum minal gha'id." Atau kalian buang air, baik buang air besar maupun buang air kecil. Yang kedua yaitu kentut. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdath hatta yatawadda." Allah tidak akan terima salat seseorang apabila berhadas sampai ia berwudu, berdasarkan Bukhari dan Muslim. Dan dalam hadis disebutkan ya bahwa yang dimaksud dengan hadas itu kata Abu Hurairah yaitu ya fusaun au durat, ya kentut atau buang angin. Kemudian di antaranya juga madhi. Berdasarkan hadis Ali, ia berkata, "Kuntu rajulan madza'an," aku seorang laki-laki yang banyak keluar air madhi. Lalu aku memerintahkan seseorang untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bersabda, "Tawadda', berwudu'lah, waqsil dzakarak, dan cucilah kemaluanmu." Kemudian mani, berdasarkan hadis wa minan mani al-ghuslu, ini dari keluar air mani kewajiban dia adalah untuk mandi. Kemudian yang kedua yang membatalkan wudu adalah zawalul aqal, yaitu hilangnya akal, seperti gila atau pingsan atau yang sejenisnya. Kemudian yang ketiga yaitu masul farj bisyahwah, memegang kemaluan. Terjadi ikhtilaf para ulama apakah memegang kemaluan itu membatalkan wudu atau tidak. Yang rajih bahwa memegang kemaluan adalah sebagian ulama mengatakan tidak membatalkan wudu atas pendapat Syekh Albani dan pendapat yang lainnya. Namun Ibnu Qayyim berpendapat yang rajih adalah membatalkan wudu karena hadis yang membatalkan lebih kuat dari sisi sanad.
Namun Syekhul Islam mengatakan bahwa ya digabungkan yang lebih baik adalah yang sunnah tetap berwudu. Sebagian ulama seperti Imam Malik mengatakan bahwa kalau memegangnya dengan syahwat maka itu yang membatalkan. Karena Nabi mengatakan dalam hadis, sesungguhnya ia adalah bagian daripada tubuhmu. Berarti ini menunjukkan ada sesuatu yang menunjukkan bahwa apabila memegangnya tidak dengan syahwat maka tidak membatalkan. Selanjutnya adalah memakan daging unta. Berdasarkan hadis Jabir bin Samurah yang diriwayatkan oleh Muslim, bahwa Nabi SAW ditanya, apakah aku berwudu dari memakan daging unta? Nabi mengatakan, ya. Fatawadda' min luhumil ibil. Ya, berwudulah dari memakan daging unta. Allahu a'lam, dan kita lanjutkan pembatal wudu pada pertemuan yang akan datang insyaallah ta'ala.